Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ari Kuntoro dengan NIM 0442616889. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tugas 3 pemrograman berbasis web. Pembahasannya seperti ini. Oke, untuk memulai soal tugas 3 ini, yang pertama adalah soalnya adalah untuk menerapkan penggunaan PHP MySQL yang selanjutnya akan digabungkan dengan HTML, JavaScript, CSS, dan Vue.js diperlukan beberapa persiapan. Untuk itu dapat melakukan instalasi XAMPP dan selanjutnya melakukan database dengan nama database pendidikan dan nama tabel adalah mahasiswa. Jadi pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus menyalakan atau menginstalasi XAMPP. Tapi karena saya sudah punya XAMPP, jadi tinggal kita buka aja. Ya, ini XAMPP dan kemudian di sini harus dipastikan bahwa modul Apache dan MySQL sudah on. Seperti ini. Terus kemudian langkah selanjutnya adalah kita membuka untuk PHP MyAdmin, localhost PHP MyAdmin. Ya, seperti ini. Terus kemudian di sini kita harus membuat new database dengan nama pendidikan. Terus kemudian kita create tabel name mahasiswa. Terus ininya kita tambahkan 5, create. Jadi pertama adalah kita masukkan ID, kedua di sini adalah name, ketiga adalah nama, kecil aja semuanya, keempat adalah jurusan, dan kelima adalah tahun. Kemudian untuk ID kita pakai integer, name juga pakai integer. Siap. Kemudian nama kita pakai varchar. Terus kemudian jurusan kita varchar dan tahun kita integer. Length value-nya untuk ID 15, name kita 15 juga sepertinya cukup. Nama kita pakai 50 saja. Jurusan varchar 50 juga sepertinya cukup. Terus tahunnya kita 15 is alright. Terus kemudian kita harus save. Langkah selanjutnya di sini sudah muncul ID, nama, jurusan dengan tabel namanya mahasiswa. Kita lanjutnya adalah insert. ID kita masukkan 01 misal. Terus NIM-nya misal 0442616666. Nama, di sini saya ada nama berapa, Hari Iriawan. Jurusan misalkan ilmu komunikasi. Tahun masuknya 2021 misal. Kemudian go. Sudah. Terus kemudian kita insertkan lagi. Di sini adalah untuk ID 2, NIM-nya adalah misalkan 044256. Seperti ini. Terus namanya adalah Dani Aprianto, jurusannya misalkan bahasa, terus kemudian tahunnya 2022 misal. Kita go. Kemudian kita masukkan sampai 5. Ini ada di 03, NIM-nya misal 033. Seperti ini. Varchar-nya kemudian kita Andri Kuntoro, jurusannya misalkan sistem informasi, tahunnya 2024. Kita go. Kemudian kita lanjutkan sampai 5. Di sini 04. NIM-nya misalkan 03412. Seperti itu. Kemudian
Dewianti, jurusannya misalkan teknik informasi, terus tahunnya tahun 2023, kita go. Terus selanjutnya kita insert lagi. Nah, ini untuk yang kelima ya, ID 5 misalkan untuk NIM-nya seperti ini. Terus kemudian namanya adalah Hendri Puryanto, jurusannya adalah sistem informasi misal, tahunnya adalah 2022. Terus kita go ya. Jadi di folder pendidikan ada mahasiswa ya, di sini ID-nya sudah ada 5 dengan tulisan seperti ini. Terus langkah selanjutnya yaitu adalah kita harus mengkoneksikan PHP ke SQL. Oke, selanjutnya adalah kita harus membuka Visual Code. Oke, ya. Terus kemudian ya di sini kita harus membuat new file. New file, karena ini pertama kita harus bikin PHP. Oke, di sini kita harus nyari di C untuk folder XIMPP-nya. Oke, ini terus menyimpannya di htdocs. Oke, terus di sini kita ini sebenarnya sudah ada file pendidikan karena tadi sempat kita buat. Ya, di sini kita masukkan index.php. Create. Ya. Ini sebenarnya saya sudah buka nih. Oke. Nah, ini seperti ini untuk kode PHP-nya sudah diketikkan sebelumnya. Oke, jadi ini untuk mengkoneksikan file PHP dengan tabelnya. Seperti itu, kita copy terus kemudian kita paste di sini. Terus kemudian kita save. File save. Oke, terus yang kedua adalah di folder yang sama di pendidikan kita buat file HTML-nya. Untuk penulisannya, kodenya saya juga sudah membuat nih untuk mungkin tinggal copy paste aja untuk tingkat waktu. Bentar. Oke, script body. Oke, seperti ini kita copy. Jadi kita harus membuat juga file index.html. Di sini kita HTML. Siap. Jadi di sini index tapi filenya adalah .html. Ya. Jadi kita pastekan. Dan kemudian kita save. Ya, mungkin untuk penjelasan kalau misalkan mau dijelaskan ini ya seperti ini untuk HTML, di sini untuk tipe filenya, terus ini untuk bahasa, ini untuk headnya, pengaturannya, dan ini stylenya yaitu untuk CSS-nya, ini untuk bodinya. Ya, ini nanti ada data mahasiswa yang akan kita tampilkan di bodinya. Terus kemudian ini untuk ID, NIM, nama, jurusan, dan angkatan. Oke. Terus kemudian di sini ada seperti ini. Oke. Siap, script dan sudah kita save. Terus yang ketiga adalah kita harus membuat data PHP untuk mengambil data. Jadi ini saya juga sudah mempersiapkan scriptnya untuk mengambil data. Kita harus membuat file PHP. Ini file, di sini kita harus bikin file PHP. Oke, terus kemudian di sini adalah get data. Get data.php. Create file. Oke, terus kemudian kita paste. Terus kita save. Ya,
seperti itu. Jadi hasilnya adalah kita membuat 3 file di sini, get data, index, dan php. Kemudian kita coba untuk localhost garing pendidikan, maka seharusnya akan muncul ya. Di sini untuk angkatan ini maaf sepertinya ada sedikit masalah nih, karena di sini saya kemarin tadi bikin tahun tapi ternyata di sini angkatan. Kita bisa sebenarnya kita bisa rubah di sini. Kita untuk Ctrl F, kita cari kata angkatan. Oke, ternyata ini ada di index. Di sini kita cari kata angkatan. Ini kita ganti dengan tahun. Oke, dan angkatan di bawah ini harus kita juga dengan tahun. Oke. Ya, terus di indeks PHP-nya juga kita harus coba cari. Ini kita ganti dengan tahun. Oke. Terus nah, ini angkatan kita ganti dengan tahun. Oke. Kemudian jangan lupa kita save. Terus untuk indeks juga kita harus save lagi. File kita save. Dan kemudian untuk get data jangan lupa, takutnya kita ada perubahan dikit, kita save. Oke. Terus kemudian ya, kita coba untuk refresh. Ya, seperti ini. Jadi dari data yang tabel yang kita buat, kita sudah bisa menampilkan untuk ID, NIM, nama, dan jurusan, dan juga tahun. Oke, sekian pembahasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.